Oke, jadi gini nih. Hari ini kita bakal ngebahas dalam banget soal perilaku manusia yang kadang aneh. Coba deh pikirin, dari bohong-bohong kecil sampai tipuan kelas berat, itu semua bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua pernah ngalamin, entah jadi yang bohong atau yang dibohongin mau ngaku atau enggak. Ini tuh hal penting banget dalam pergaulan. Dan kalau kita ngerti kayak punya indera keenam gitu. Ini bukan buat jadi semacam alat deteksi kebohongan, buat nyari-nyari kesalahan orang, atau jadi curigaan terus. Tujuan dari sesi ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami tanda umum kebohongan. Ini tuh soal ngebekalin diri kita dengan pengetahuan biar lebih sadar. Jadi kamu bisa lebih pintar ngadepin situasi sosial yang ribet, ngambil keputusan yang lebih baik di kerjaan, hubungan, dan hidup kamu. Ini tuh keahlian dan kayak keahlian lainnya. Kamu bisa jadi lebih jago kalau mau sedikit ngerti dan merhatiin. Kita bakal ngebahas ciri-cirinya, tanda-tandanya, hal-hal aneh yang dilakuin orang pas mereka lagi nggak jujur sama kamu. Beberapa hal ini tuh halus banget, hampir nggak kelihatan, kecuali kamu emang nyari. Seru banget loh psikologi dibaliknya, gimana otak dan badan kita bereaksi pas lagi tertekan karena bohong. Beban pikiran, stres emosi, semuanya itu muncul dalam bentuk yang bisa kita tangkap. Jadi siap-siap ya, buka pikiran kamu dan ayo kita mulai. Ini bakal jadi perjalanan seru buat ngertiin jiwa manusia. Oke, yang pertama kita bahas soal gimana suara orang pas lagi ngarang cerita. Kamu bakal sadar nada suara mereka, tinggi rendahnya suara bisa tiba-tiba jadi tinggi banget atau jadi rendah banget. Yang penting tuh beda dari biasanya, itu baru tandanya. Terus ada juga iramanya, cara ngomongnya lancar atau enggak. Tiba-tiba mereka ngomongnya banyak jeda, banyak berhentinya. Kayak aku pergi ke toko, terus aku lihat kayak otaknya lagi mikir keras, nyoba ngarang bagian cerita selanjutnya dadakan. Terus pengulangan kata. Mereka bakal ngulang kata atau kalimat, aku nggak ngelakuin itu. Atau mereka malah ngulang pertanyaan kamu. Kayak mereka lagi nyoba ngeyakinin diri sendiri. Sama kayak mereka nyoba ngeyakinin kamu. Terus kalimatnya sendiri, wah, bisa jadi muter-muter banget. Kalimat berbelit dan tidak langsung. Bukannya jawaban langsung, kamu malah dapat penjelasan yang muter-muter, nggak jelas, yang sebenarnya nggak ngasih tahu apa-apa. Kamu nanya jam berapa, dia malah cerita sejarah jam tangan. Mereka kayak bikin alesan pakai kata-kata biar kamu bingung. Jadi kamu mesti pasang kuping baik-baik nih. Dengerin bukan cuma yang mereka omongin, tapi cara ngomongnya. Tanda-tanda dari suara ini kuat banget karena seringnya nggak disadari. Selanjutnya nih, bahasa tubuh. Orang bisa aja ngontrol omongannya, tapi badan tuh seringnya punya cerita sendiri. Kita ngomongin soal bahasa tubuh yang tidak sinkron, bahasa tubuh yang nggak nyambung sama apa yang diomongin. Ketidaksesuaian ini tuh tanda bahaya banget. Coba bayangin, kalau ada orang bilang iya, aku setuju banget, tapi tangannya disilang kenceng, badannya ngejauh, atau rahangnya kaku, pasti ada yang nggak beres. Omongannya bilang A, badannya teriak B. Contoh klasiknya tuh pas gerakan tubuh tidak sesuai dengan ucapan. Gerakan badannya beda sama yang diomongin. Misalnya mereka bilang iya atau yes, tapi kepala menggeleng, pelan-pelan ngegeleng kepala tanda enggak. Atau mereka mungkin ngangkat bahu pas harusnya nunjukin keyakinan. Ini namanya ekspresi mikro atau gerakan mikro. Dan ini bisa bocor keluar meskipun orang lagi berusaha keras ngontrol bahasa tubuhnya. Pikiran bawah sadar tuh seringnya susah bohong. Baik, dan itu kelihatan dari tanda-tanda fisik kecil ini. Terus senyum. Nah, senyum tuh bisa jadi petunjuk jelas banget. Kita ngomongin soal tersenyum tanpa ekspresi mata, senyum tapi matanya nggak ikut senyum. Tahu kan? Senyum palsu yang kayak ditempel gitu. Senyum yang tulus, senyum Duchenne, itu melibatkan otot di sekitar mata. Pas orang maksa senyum buat nutupin rasa nggak nyaman atau bohong, matanya sering kelihatan mati. Jadi, kamu mesti jadi pengamat yang lihat semuanya secara utuh. Intinya, cari ketidakcocokan antara omongan sama bahasa tubuh. Oke, sekarang kita bahas soal mata.
Orang bilang mata itu jendela jiwa kan? Nah, kalau soal bohong, mata tuh bisa banget ngasih sinyal-sinyal yang menarik. Kontak mata tidak normal, itu salah satu yang klasik dicari orang. Tapi nggak sesimpel pembohong nggak bisa natap mata kamu. Itu mitos, atau setidaknya terlalu disederhanain. Beberapa pembohong, apalagi yang udah jago, bisa natap mata kamu lurus-lurus. Bahkan mungkin kelamaan. Yang penting itu, jadi satu sisi ada yang menghindari kontak mata. Ini bisa nunjukin rasa bersalah atau malu, atau emang nggak nyaman aja sama kebohongan yang diucapin. Mereka mungkin lihat ke bawah, buang muka, matanya mungkin ngelihat ke sana kemari di ruangan, kemana aja asal nggak ke kamu. Kayak mereka nggak tahan natap kamu pas lagi nipu. Tapi ini sisi lainnya. Dan di sini nih yang agak ribet, menatap terlalu intens. Beberapa pembohong, apalagi yang sadar sama anggapan pembohong ngehindarin kontak mata bakal berlebihan. Mereka bakal ngunci pandangan mata kamu dengan intensitas yang bikin nggak nyaman. Obrolan normal itu kontak matanya ada naik turunnya alami. Terlalu sedikit itu tanda, tapi terlalu banyak, terlalu kaku, itu bisa jadi tanda sadar upaya meyakinkan kamu. Bab 4, sentuhan penuh makna, gelisah sama muka dan mulut. Yang ini seru banget nih, soalnya sering banget ini reaksi yang gak disadari sama sekali. Kita ngomongin soal menyentuh wajah atau menyentuh mulut. Ini bisa jadi tindakan refleks saat otak merasa tidak nyaman atau lagi stres, kayak stres karena bohong. Kayak badannya lagi nyoba nenangin diri sendiri atau secara fisik ngehalangin kebohongan keluar. Coba deh pikirin, ini tuh perilaku buat nenangin diri yang sering kita lihat di anak kecil. Dan gak sepenuhnya hilang pas kita dewasa. Salah satu ciri umum itu hidung gatal. Kamu bakal lihat orang tiba-tiba ngusap atau garuk hidung pas lagi nipu. Bahkan ada teori namanya efek Pinocchio, yang bilang kalau kamu bohong, aliran darah ke jaringan di hidungmu sedikit nambah. Jadi kayak geli gitu. Entah itu beneran persis gitu atau enggak, gerakannya sendiri udah jadi penunjuk yang banyak dicatat soal kemungkinan rasa nggak nyaman atau nipu. Terus, ada menutupi mulut. Ini gerakan yang lumayan dasar banget. Hampir kayak mereka secara fisik nyoba nahan bohongnya biar nggak keluar. Bisa satu tangan nutupin mulut, atau cuma beberapa jari nyentuh bibir. Itu sinyal bawah sadar kalau mereka mungkin lagi nahan sesuatu atau nggak sepenuhnya jujur. Dan jangan lupa menggaruk kepala, atau nyentuh leher, atau kuping. Ini semua satu keluarga sama gerakan buat nenangin diri. Pas orang lagi mikir keras buat jaga kebohongannya, dan stres emosi yang ngikutin, gerakan-gerakan kecil gelisah, ini bisa makin banyak. Emosi naik turun, pas perasaan mereka kelihatan palsu. Emosi nih, kuat banget pengaruhnya. Dan pas orang bohong, cara mereka nunjukin emosi bisa jadi aneh banget, cepet banget. Kita nyari respons emosional tidak alami, respons emosi yang gak wajar. Emosi yang asli itu punya waktu, kekuatan, dan kesesuaian sama situasi yang pas. Emosi palsu seringnya meleset di tiga-tiganya. Kayak nonton aktor yang jelek aktingnya, kamu bisa ngerasa ada yang aneh sama penampilannya. Salah satu tanda klasik itu pas ekspresi senyum muncul terlambat. Senyum atau ekspresi emosi lain munculnya telat. Kalau kamu kasih kabar baik ke orang, senyum asli biasanya cepat muncul. Kalau mereka pura-pura semangat, mungkin ada jeda yang kelihatan sebelum senyumnya keluar. Waktunya tuh nggak pas. Atau emosinya mungkin kependekan atau kelamaan dibanding reaksi yang asli. Terus kekuatannya. Tertawa terlalu keras atau tidak pada tempatnya, itu bisa jadi tanda gugup atau usaha buat ngalihin perhatian. Atau mereka mungkin nunjukin sedih atau marah yang berlebihan yang gak cocok sama situasinya. Ekspresi terlalu dramatis, itu bisa jadi cara buat ngejual kebohongannya. Tapi seringnya malah kelihatan kayak sandiwara dan gak tulus. Bab 6, cerita yang berubah-ubah, detail nggak konsisten, dan lupa-lupa ingat. Sekarang, kita masuk ke ceritanya sendiri. Pas orang ngomong jujur, ingatan mereka soal kejadian biasanya lumayan stabil. Tapi pas orang ngarang cerita, ngejaga semua detail karangan itu butuh usaha pikiran yang gede banget. Di sini nih,
Seringnya kamu nemuin detail cerita yang tidak konsisten. Ceritanya jadi nggak kuat kalau dicek lebih dalam atau seiring waktu. Salah satu petunjuk paling gede itu, pas cerita berubah saat diulang. Coba suruh mereka ceritain lagi kejadiannya sehari kemudian, atau seminggu kemudian, atau bahkan nanti di obrolan yang sama dari sudut pandang beda, dan detail baru muncul yang beda sama yang sebelumnya. Pembohong seringnya susah nginget detail kebohongan mereka sebelumnya. Orang jujur mungkin lupa detail kecil atau ingat detail baru. Tapi inti ceritanya biasanya tetap sama. Cerita pembohong itu kayak rumah kartu, satu dicabut, semuanya bisa goyang. Terus ada masalah detail, terlalu banyak atau terlalu sedikit detail. Orang yang bohong mungkin ngasih cerita yang anehnya kurang banget detailnya. Mereka nggak bisa ngasih nama, waktu, tempat, detail yang dirasain karena mereka nggak ngalamin itu. Sebaliknya beberapa pembohong malah ngasih terlalu banyak detail, informasi yang banjir banget. Mereka mikir dengan ngasih kamu banyak banget detail, ceritanya bakal kedengeran lebih meyakinkan. Tapi malah bisa kedengeran kayak udah dihafalin. Bab 7. Ngeles, nyerang, dan nipu taktik menghindar dan agresif. Pas kamu mulai nemuin kejanggalan di cerita pembohong atau cuma nanya buat memperjelas, cara mereka ngebela diri bisa langsung keluar. Dua taktik umum itu menghindari atau menyerang. Ini cara buat ngalihin pemeriksaan dan ngambil alih obrolan lagi. Itu tanda mereka ngerasa ke pojok. Cepat mengganti topik, itu cara ngeles yang klasik. Kamu lagi nanya soal sesuatu yang spesifik, tiba-tiba mereka ngomongin cuaca atau masalah lain yang gak ada hubungannya sama sekali. Apa aja biar perhatian gak ke mereka dan cerita mereka yang goyah. Itu kayak ngeles pakai omongan. Kalau sekali doang, mungkin emang lagi gak fokus. Kalau jadi kebiasaan tiap ada topik sensitif, nah itu tanda bahaya banget. Terus ada pendekatan agresif, menyerang balik atau bertanya. Kamu gak percaya ya? Ini tujuannya buat bikin kamu jadi yang ngebela diri, bukannya ngejawab pertanyaan kamu yang wajar. Mereka malah mempertanyakan niat kamu. Mereka bisa jadi marah, kesel banget, atau nyoba bikin kamu ngerasa bersalah karena udah ragu sama mereka. Kok bisa sih kamu mikir gitu soal aku? Itu cara buat nakut-nakutin kamu biar mundur. Pembelaan diri kayak gini seringnya berlebihan buat situasinya. Bab 8. Badan lagi tertekan. Tanda-tanda fisik kebohongan. Bohong itu bisa bikin stres loh. Bahkan buat pembohong yang udah jago, sering ada reaksi fisik di balik tindakan nipu itu. Perubahan fisik ini bisa halus, tapi ada kalau kamu tahu apa yang dicari. Badan tuh nggak suka sama ketidakcocokan dan bisa ngebocorin kondisi batin si pembohong. Ini seringnya respons sistem saraf otonom. Artinya, sebagiannya besar di luar kendali sadar. Salah satu tanda paling terkenal itu berkeringat. Ya, jelas orang keringetan karena banyak alasan. Tapi kalau ada orang mulai keringetan banyak banget apalagi di dahi, telapak tangan, atau di atas bibir, padahal tempatnya adem, itu bisa jadi tanda stres dan cemas karena bohong. Itu kayak alarm di badannya bunyi. Terus ada perubahan pernapasan. Napasnya bisa jadi pendek dan cepet, atau mereka bisa tiba-tiba narik napas dalam. Ini ada hubungannya sama respons lawan atau lari. Bohong bisa micu respons stres dan itu ngaruh ke detak jantung sama pernapasan. Kamu juga mungkin sadar suara mereka jadi ngos-ngosan atau tegang karena napasnya keganggu. Ini tanda yang halus, tapi bisa lumayan kelihatan kalau digabung sama tanda-tanda lain. Terakhir, cari tanda-tanda umum kayak jadi kaku dan gelisah. Bab 9, permainan kata, bahasa nggak jelas dan jaminan berlebihan. Kata-kata yang orang pilih atau nggak pilih bisa ngasih tahu banyak hal. Pembohong sering mainin kata-kata, menggunakan kalimat yang tidak jelas atau berlebihan, buat nutupin kebenaran atau nyoba terlalu keras buat ngeyakinin kamu. Bukan cuma apa yang mereka bilang, tapi mereka nyusun kalimat dan kata-kata tertentu yang mereka pakai. Pola bahasa ini bisa jadi jebakan halus. Perhatiin penggunaan bahasa yang jaga jarak atau kalimat yang terlalu formal. Bukannya bilang aku nggak ngelakuin itu, mereka mungkin bilang tindakan itu tidak dilakukan oleh saya. Itu bikin jarak psikologis dari perbuatannya.
Mereka juga mungkin banyak pakai kata-kata yang ngambang dan gak jelas, kayak agak, semacam, mungkin, kayaknya, sekitar, jam segitu. Ini bikin mereka bisa ngehindar dari detail. Jadi ada ruang buat ngeles kalau ceritanya ditantang. Ini cara buat nggak ngasih kepastian, tapi kelihatan kayak ngejawab. Terus ada juga pernyataan-pernyataan kejujuran, kalimat kayak sejujurnya. Jujur aja nih ya, saya tidak punya alasan untuk berbohong atau ngapain juga saya bohong soal itu. Coba deh pikirin, orang yang beneran jujur biasanya nggak ngerasa perlu ngumumin terus kalau mereka jujur. Seringnya justru pembohong yang ngerasa harus ngawalin omongannya pakai jaminan-jaminan kayak gitu. Terus, hati-hati juga sama penggunaan kata sifat atau keterangan berlebihan. Mereka mungkin ngegambarin sesuatu dengan kata-kata yang terlalu muji atau terlalu jelek, nyoba mainin emosi kamu, bukannya ngandelin fakta. Melebih-lebihkan, ini bisa jadi cara buat nutupin kurangnya isi. Bab 10 percaya insting kamu, tapi cek lagi. Intuisi dan pola berulang. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ciri-ciri spesifik dari bahasa tubuh, nada suara, sampai cerita yang gak konsisten. Tapi kadang-kadang bukan cuma satu hal aja. Kadang kamu merasa ada yang aneh. Kamu ngerasa aja ada yang gak beres. Ini intuisi kamu, perasaan kamu. Dan kamu jangan ngabain itu. Otak kita itu mesin pengenal pola yang luar biasa, dan kadang-kadang otak nangkep tanda-tanda halus dan ketidakcocokan di tingkat bawah sadar. Perasaan ini bukan sihir. Seringnya ini hasil dari otak kamu yang ngolah banyak banget sinyal kecil barengan. Ini penilaian secara keseluruhan. Nah, intuisi aja itu bukan bukti. Kamu bisa salah. Prasangka kamu bisa ngebohongin kamu. Tapi ini titik awal yang kuat, sinyal kalau kamu perlu lebih merhatiin. Jangan langsung buang perasaan yang ngeganjel itu. Kuncinya di sini juga pengamatan berulang. Tanda-tanda tidak hanya muncul sekali. Satu jeda canggung, sekali buang muka, satu omongan aneh, itu bisa jadi apa aja. Penutup, kesimpulan, gunakan pengetahuan dengan bijak. Nah, gitu dia. Pembahasan mendalam soal dunia deteksi kebohongan yang rumit. Semoga materi ini bermanfaat untuk membantumu lebih peka terhadap tanda-tanda ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan soal jadi paranoid atau kepercayaan sama semua orang di sekitar kamu. Hidup nggak gitu caranya. Ini soal jadi lebih jeli, lebih bisa bedain. Anggap aja ini buat ningkatin kecerdasan sosial kamu. Pengetahuan itu kekuatan. Tapi gimana kamu gunain kekuatan itu yang penting. Tujuannya di sini bukan dibuat ngubah kamu jadi alat deteksi kebohongan manusia.